Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para bapak-bapak dan abu yang berkesempatan hadir pada hari ini. Jadi pada sesi hari ini kita akan berbicara tentang bagaimana bentuk daripada moderasi beragama yang dijalankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi konsep moderasi beragama yang didengung-dengungkan sekarang ini sebenarnya adalah konsep yang telah lama dan telah diterapkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berada di Madinah. Ada 4 indikator utama daripada moderasi beragama. Yang pertama itu adalah komitmen kebangsaan. Kita sebagai rakyat Indonesia tentu kita berkomitmen bahwa Pancasila dan Undang-Undang Dasar itu adalah pemersatu kita di bawah negara NKRI. Kemudian indikator yang kedua itu adalah adanya moderasi beragama, yaitu negara kita memberikan kesempatan kepada agama-agama lain untuk melakukan ibadah mereka sesuai dengan kepercayaan mereka. Dan ini juga telah dijadikan oleh Rasulullah sebagai isi daripada piagam Madinah, di mana Rasulullah menggabungkan orang-orang Yahudi ikut dalam piagam Madinah tersebut. Mereka bebas menjalankan ibadah mereka selagi mereka itu taat kepada pemersatu mereka, yaitu piagam Madinah atau Nabi Muhammad SAW. Orang-orang Yahudi diberi perlindungan oleh Nabi Muhammad. Siapa yang mengganggu orang Yahudi itu sama mengganggu orang Muslim. Hukumannya sama. Kalau ada yang membunuh mereka dengan sengaja, maka mereka juga akan dikisos. Selagi mereka itu taat dengan aturan yang dibuat oleh Nabi Muhammad, maka mereka orang-orang Yahudi itu aman di kota Madinah. Adapun Rasulullah itu memerangi mereka orang-orang Yahudi itu ketika mereka itu sudah keluar dari perjanjian piagam Madinah tersebut. Jadi Rasulullah itu sebenarnya sudah konsep moderasi ini yang didengung-dengungkan sekarang ini sudah terlebih dahulu diterapkan oleh Nabi Muhammad SAW. Rasulullah memberikan keamanan bagi orang-orang yang bukan non-Islam yang berada di kota Madinah. Kemudian indikator yang ketiga itu adalah anti kekerasan. Bahwa Islam itu tidak menginginkan kekerasan ada di muka bumi ini. Adapun jihad yang ada pada zaman Rasulullah itu adalah bentuk daripada mempertahankan diri dari serangan orang-orang kafir dan serangan daripada musuh-musuh Islam. Umat Islam tidak pernah memulai sebuah peperangan. Tapi ketika Allah sudah memerintahkan, maka itu adalah panggilan jihad yang
wajib mereka laksanakan. Jadi adapun kekerasan yang dilakukan oleh orang-orang yang istilahnya seperti teroris dan lain sebagainya, sesungguhnya mereka itu jauh daripada syariat Islam. Mereka lakukan perbuatan-perbuatan tersebut itu atas nama Islam, dan sebenarnya itu bukanlah ajaran Islam. Islam tidak mengajarkan radikalisme, tetapi Islam itu lebih kepada moderatnya, pertengahannya, tidak lemah dan tidak kuat. Kemudian juga indikator yang keempat itu adalah bagaimana perhatian umat Islam itu terhadap kearifan lokal. Ada budaya-budaya lokal yang kemudian itu masih bisa dipertahankan kalau budaya itu masih sesuai dengan syariat Islam. Tetapi kalau sudah tidak sesuai dengan syariat Islam, tentu budaya-budaya itu mesti ditinggalkan. Maka kehadiran moderasi beragama untuk sekarang ini sebenarnya adalah jelmaan daripada konsep-konsep yang sudah pernah didengungkan oleh Nabi Muhammad SAW dan beliau terapkan di kota Madinah, dan bahkan itu adalah pondasi utama daripada beliau membangun negara Madinah sebagai sebuah kota, bahkan menjadi sebuah negara, dan nanti akan menjelma sebagai sebuah kekuasaan, ya bahkan kekuasaan itu bisa menyaingi dua peradaban besar, yaitu Persia dan Romawi. Kehadiran Islam itu adalah sebagai rahmatan lil alamin. Nabi Muhammad saja itu adalah sebagai rahmatan lil alamin. Jadi pada dasarnya bahwa moderasi beragama ini harus kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari untuk membangun bangsa ini, sehingga bangsa kita bisa menjadi baldatan thayyibah wa rabbul ghafur. Mudah-mudahan ceramah atau pidato yang singkat ini bermanfaat bagi kita semua dalam kita menjalani kehidupan beragama kita, terutama kita menuntaskan indikator daripada kehidupan moderasi beragama di dalam kehidupan kita sehari-hari. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.